A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di dalam kedengeran, Bu? Kedengeran tuh? Ke kupingnya? Ada kultum sedikit permintaan daripada sahibul bait. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ini walaupun para ruguh iyanya. Dari tadi teh suka pengen ketawa ya dikit. Bukan apa-apa, ini kayak apa ya? Kayak demo, kayak ngedengar suara obat ya nya. Ayo ya Allah. Jadi asa tapi khair insyaallah. Dah begini keadaannya. Yang penting mah kedengeran, Bu ya. Jadi tadi kita sudah membaca zikir, membaca Al-Quran. Kita sudah bersalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita laksanakan di sini, zikirnya, bacaan Qurannya, salawatnya, disampaikan khususnya kepada almarhumah daripada Sahibul Bait, yaitu Teh Ela. Dan juga untuk semua keluarganya yang sudah mendahului, semoga menjadi bekal, menjadi amal soleh tambahan untuk para ahli kubur. Amin ya robbal. Mungkin juga ada yang bertanya kenapa pakai maulid. Memang kalau di sebagian pakai maulid karena kalau kita baca masalah maulid, yang kita barusan baca apapun jenis maulidnya ya, yang barusan kita baca itu maulid Simtud Duror, yang mana ditulis oleh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Dan juga maulid-maulid yang lain, mungkin ibu-ibu ya, biasanya baca berjanji sama. Atau mungkin maulid dibai. Atau juga maulid dia ulami. Ataupun yang lainnya. Semua itu adalah tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau bisa mah sesekali, bukan hanya kita baca, kita tahu apa yang terkandung di dalamnya. Dalam keterangan, Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau ada di satu perkumpulan, kita ngumpul seperti sekarang. Di perkumpulan itu dibacakan cerita orang soleh. Makanya kalau di mana-mana acara hall, ada biasanya manakib. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakib misalnya Mas Sempur. Manakib misalnya siapa lagi ya, para aulia. Itu indah perkumpulan seperti itu, tanzilur rahmah akan turun di perkumpulan tersebut cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang barusan kita baca bukan cuma manakib orang soleh, tapi manakib manusia yang paling soleh. Manakib kisah hidup perjalanan manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa habibullah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu cucuran rahmat Allah insya Allah bercucuran di tempat ini. Kemudian yang selanjutnya juga termasuk kita membaca maulid, banyak solawat-solawat di dalamnya. Sebagaimana kita sudah ketahui, kita sering dengar mungkin dari guru-guru kita, bahwasanya ittafaqal ulama itu sepakat. Amal soleh itu ada yang diterima, ada yang enggak, Bu. Jadi kalau kita beramal soleh, misalnya zikir, bisa diterima, bisa enggak. Kita misalnya ibu-ibu puasa ibu bisa diterima, bisa enggak. Atau haji, atau umroh, sedekah, atau apa saja ibadah, itu bisa diterima, bisa enggak. Kalau enggak ikhlas, kalau bukan karena Allah, ya pasti enggak diterima. Illa sholah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali sholawat kepada Nabi, ulama sepakat pasti diterima. Jangan ragu lagi. Makanya sering ulama menyampaikan, banyakin sholawat. Karena hadis mengenai tentang riwayat sholawat ini banyak benar.
Di antaranya aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Yang paling dekat nanti sama Nabi bukan yang banyak sholatnya, tapi yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi. Tinggal kita bisa mengukur diri. Kalau kita bisa sehari 1000 kali sholawat, insya Allah kita udah punya posisi. Tapi kalau sehari 100 aja kita nggak sholawat kepada Nabi, ya kita jaraknya gimana nanti sama Nabi? Udah mah kita bukan hidup di zaman Nabi, belum pernah ketemu Nabi, nanti jangan sampai nggak bisa ketemu Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Nabi mengatakan apa? Wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, celaka siapa orang yang nanti pada hari kiamat tidak ketemu aku. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pangcelakanya orang pasti tempatnya surga kalau di akhirat itu nggak bisa ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebab kita baca maulid, kemudian kedepannya kita istiqomahkan baca sholawat walaupun tiap malam hanya 500 kali misalnya. Mudah-mudahan itu saya jadi satu wasilah nanti kita bisa bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kudu dipaksakan Bu, kalau nggak dipaksakan mah mual bakal bisa. Ya, kalau nggak dipaksakan mah mual bakal bisa. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir tadi kultum ya Pak ya. Terakhir, ini kita berkumpul memperingati 40 harinya daripada anak Sahibul Bait. Yang kami ingin sampaikan, kami ingin ingatkan, memang kehidupan dunia ini nggak kekal. Kehidupan di dunia ini nggak abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita juga bakalan mati. Kita juga bakalan nyusul. Entah kapan. Wallahu a'lam, nggak tahu. Hari ini nih, insya Allah mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dipanjangkan umur bisa Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan besok pun bukan Ramadan terakhir buat kita. Kalau kita ngeringet ke belakang, coba berapa banyak orang yang Ramadan kemarin ada, ternyata Ramadan besok udah nggak ada. Contohnya seperti almarhum Sahibul Bait, juga termasuk almarhumah istri saya gitu. Mudah-mudahan yang jelas mereka semua adalah husnul. Jangan ketawa, Bib. Ini nyeritain tentang husnul khotimah, bukan promosi ayah duda di dia, bukan. Tenang Bibnya. Jadi berbicara masalah kematian, ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting mati itu adalah husnul khotimah. Itu yang kita cari. Ya, mau kapan? Andai kata hari ini. Siap hari ini? Andai kata minggu ini, andai kata bulan ini, atau andai kata tahun ini, yang terpenting satu, mati itu. Apa tadi? Husnul khotimah. Kalau udah husnul khotimah, tempatnya di surga. Apalagi kalau seumpama kita bisa ngucapin la ilaha illallah. Dalam riwayat Imam Muslim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, jebret mati masuk surga. Itu kemarin saya lihat di TikTok. Ada orang lagi khutbah menjelasin tentang tauhid, ketika di lisannya la ilaha illallah, langsung itu Pak meninggal dunia. Masya Allah, bahagia bener itu orang. Kita mah belum tentu, tapi biasanya orang itu mati menurut kebiasaannya. Kalau biasanya emang sering zikir, matinya pas lagi zikir. Kita biasanya sholat, insya Allah matinya pas lagi sholat. Tapi kita lebih sering banyaknya ngusepnya pas lagi nauzubillahi min. Mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, yang perlu kami ingatkan kembali adalah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita melupakan keluarga kita yang udah nggak ada sehari pun. Karena ulama mengatakan orang yang udah meninggal itu kalgoriki, seperti orang yang sedang tenggelam. Kita bayangkan coba, andai kata kita ada di tengah lautan, andai kata kita berada di tengah danau, apalagi kita nggak bisa berenang, apa yang kita butuhkan kira-kira? Ada yang nolong, ada yang ngasih pelampung, ada yang ngebantu, ada yang ngajak kita buat ke pinggir, ada yang menyelamatkan kita. Itulah keadaan ahli barzah. Makanya kalau ada keluarga kita, entah saudara kita, keluarga kita, jangan pernah sehari pun, kalau perlu setiap habis 5 waktu, kita doakan, kita kirimkan walaupun hanya 1 kali Fatihah, walaupun hanya 3 kali Al-Ikhlas. Karena 3 kali Ikhlas itu 3 kali cukup insya Allah. Ya, karena ada riwayat surah Al-Ikhlas itu sulusun minal Quran.
sepertiga daripada Al-Quran. Jadi makanya kalau baca Al-Ikhlas 3 kali, sepertiga, jadi sempurna. Insya Allah dapat pahala sempurna baca Al-Quran 30 juz. Makanya ya kirimkan itu. Karena ada kisahnya banyak, cuman terakhir daripada pertemuan kita ada kisah. Banyak para ulama mengkisahkan ini. Jadi ada orang bermimpi dia masuk ke alam barzah, semuanya itu penghuni orang-orang yang udah meninggal dunia. Ternyata keadaan di sana tiba-tiba ada kiriman, orang berebut. Tiba-tiba ada kiriman, orang berebut. Ada satu yang nggak berebut orang. Jadi kalau kita misalnya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu yang ada di barzah orang mukmin, orang muslim kebagian. Cuman nggak khusus. Ini ada satu orang pas ngeliat kok ada kiriman berebut, ada satu orang nggak berebut, didatengin ditanya, Pak yang lain pada berebut, kok Bapak nggak berebutan? Ternyata saya sudah cukup dari kiriman anak saya. Anak saya setiap hari bacain Al-Quran buat saya. Dia tugasnya, kerjaannya dagang. Tapi pas lagi nggak dagang, pas lagi nggak ada pembeli, dia baca Quran. Pas udah misalnya ada pembeli, baru dia berhenti. Itu pahalanya dihadiahkan buat saya. Diceritakan itu dengan detail. Anak saya jualannya di pasar ini. Anggap kalau di sini di pasar Rebo misalnya. Jualan ayam misalnya, jualan pisang misalnya. Pas dia bangun, dia samperin. Ini mimpi apa cuman bunga tidur apa enggak? Disamperin. Udah disamperin, ditanya, diinterogasi, singkatnya ternyata betul. Dia punya orang tua, udah nggak ada. Dia punya ayah atau ibu, udah nggak ada. Bener kamu tiap hari begini? Bener ternyata. Nah, itu yang menjadi sebab tenang di alam barzah. Makanya termasuk dalam hadis Nabi, awaladin soleh, yad'ullah itu benar adanya. Jadi termasuk yang memberikan manfaat untuk mayit adalah kalau punya anak soleh yang dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu hikmah daripada kisah ini, jangan pernah kita melupakan keluarga kita atau orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah kita lupa sehari pun. Tiap habis sholat doain tadi. Walaupun hanya 1 kali Fatihah. Walaupun hanya 1 kali sholawat salam. Walaupun hanya 1000. 10.000 kita sedekahkan. Pahalanya untuk ahli mayit. Pahalanya untuk ahli kubur. Mudah-mudahan daripada Shahibul Bait ya, kita semuanya juga mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat daripada Shahibul Bait diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat kita semua mudah-mudahan Allah lancarkan usaha kita, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam setiap urusan kita, dan mudah-mudahan kelak kita mati pun Allah matikan kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya pengen dengerin mah ada di Radio Wadi tiap hari ya Bib ya. Di frekuensi 91 Wadi FM. Tah eta aya stikerna. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Doa penutup Habib. wabarakatuh. Belum doa. Ada dari kalangan. Oh, sambutan. Enggak apa-apa, sambutan dulu. Ada sambutan sekaligus silaturahim. Silaturahim karangan. Enggak ada. Daripada ini disambit. Ada? Oh, enggak ada. Udah. Doa penutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma kuntu ala wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaina nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah bil qubul wa tamam min kulli sul wa ma'mul.